Saya punya negara Arkan Mundu. Mundu. Kenapa tidak bertahan? Itu Buddhis, ada government, member government Buddhis. Kalau Muslim, gaduh, hantam, pakai tembak. Muslim semua lari dalam itu Bangladesh. Ada keluarga you yang mati Mati banyak. karena Myanmar? 2017 semua orang mati. Anak sama sudah merah. Orang pakai tembak. Kenapa tidak bertahan di camp Bangladesh? Bangladesh kan sekarang sudah susah. Kalau ada camp, tuh ada game, 2 game, 3 game. Game pakai tembak. Kalau mati biasa orang. Geng apa namanya? Game itu memar itu masuk dalam camp game. Kalau di sini ada tuh Bangladesh punya game dalam camp malam masuk itu game pakai tembak mati biasa orang. Satu malam 4 orang, 3 orang, 6 orang itu macam mati dia. Petikan artikel CNN Indonesia, warga Myanmar bernama Muhammad Amin 35 tahun yang merupakan sebahagian daripada 135 etnik Rohingya yang mendarat di Lambreh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh pada Ahad 10 Disember lalu secara rasmi telah ditetapkan sebagai suspek dalam kes penyeludupan manusia. Muhammad Amin yang boleh berbahasa Melayu juga memainkan peranan sebagai kapten kapal, pengarah dan penyelaras semua penduduk yang ingin meninggalkan Coast Bazar Bangladesh dan menuju ke Indonesia. Berikut adalah fakta tentang Muhammad Amin. Muhammad Amin pernah menjadi pelarian dan direkodkan mendarat di wilayah Aceh Utara dengan status pelarian Rohingya. Ketika itu beliau ditempatkan di sebuah kamp di wilayah Aceh Utara dan tinggal selama 4 bulan. Selepas itu Amin sebenarnya melarikan diri dari kamp Aceh Utara ke Dumai dan menyeberang ke Malaysia untuk mencari kerja. Di negara jiran Amin tinggal selama 6 bulan. Selepas itu dia pulang ke kamp Coast Bazar Bangladesh. Dari situ dia mula merancang untuk menyeludup orang Rohingya ke Indonesia dengan motif ekonomi. Malah dia dan ejen utama menetapkan harga 14 juta rupiah dan 16 juta rupiah seorang untuk berlayar ke Indonesia. Dia berada di kamp pelarian di Aceh Utara kemudian melarikan diri ke Dumai, Malaysia untuk bekerja di sana dan kembali ke Coast Bazar untuk mengumpulkan mereka ini untuk ke Indonesia. Kata Ketua Polis Bandar Aceh Putrajaya Fahmi Irawan Ramli semasa sidang media di Ibu Pejabat Balai Polis Bandar Aceh pada Isnin 18 Disember. Selain mengaut keuntungan, Muhammad Amin juga membawa anak dan isterinya berlayar ke Aceh. Difahamkan keluarganya tidak perlu untuk membayar kerana ia adalah hadiah pemberian sebagai ejen utama. Malah dia berjanji kepada keluarganya untuk tinggal di Indonesia dan memulakan kehidupan yang baik. Janji kerja beberapa pelarian yang dibawa oleh Muhammad Amin dijanjikan akan ada banyak pekerjaan di Indonesia. Ini selaras dengan kenyataan saksi yang disoal siasat polis. Begitu ramai etnik Rohingya berminat untuk datang ke Indonesia dan sanggup membayar berpuluh juta untuk dapat menikmati kehidupan yang sepatutnya di kamp pelarian Coast Bazar Bangladesh. Malah mereka yang pergi ke Indonesia dibiayai oleh ibu bapa dan keluarga mereka di camps dengan tujuan untuk membantu ekonomi mereka yang tinggal di Coast Bazar. Lebih-lebih lagi, sebahagian daripada 135 etnik Rohingya yang dibawa ke Aceh tidak memiliki kad UNHCR dan berasal daripada warga Bangladesh dan Myanmar. Mereka tidak berlindung atau menyelamatkan diri. Daripada pemeriksaan saksi, mereka datang untuk memperbaiki kehidupan dan mencari kerja, kata Fahmi. Sebagian yang tidak memiliki kartu UNHCR. Artinya dapat disimpulkan di sini bahwa yang terdampar beberapa waktu yang lalu itu tidak semuanya pengungsi yang dari Coast Bazar. Kemudian dari hasil penelusuran kami juga dari 137 tersebut ada 2 orang yang kami temukan sebagai warga negara Bangladesh, bukan Myanmar. Selanjutnya mereka ini berangkat dari Coast Bazar bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di camp Coast Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Ada juga Ada
memang ada, ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia. Di Aceh nanti Ini tidak diadili. membebankan biaya negara kita ini, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang dari itu termasuk lembaga PBB, Pak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Ini ada kaitannya dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak. Jaringannya ada kaitannya. Jadi ini yang masih kami dalami. Kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, LCT yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Pak, dari Ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi tipu ini, Pak. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SK ini udah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali nih. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengamankan, berarti ada Ya ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, apakah warga provinsi mana ini? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh? Masih kita dalami. Pak, kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Nah, Ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya masih diamankan di Polda Aceh. Pak, dari 11 orang, tadi baru 1 orang yang ditetapkan sebagai Betul, baru 1. Nanti kalau memang unsur-unsur yang dipersangkakan untuk tersangka lain itu sudah kuat, kami akan sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, sedikit publikasikan ke masyarakat. review sedikit, Pak, Ya. soal penetapan tersangka ini. Ya. Jadinya setelah penyelidikan menetapkan tersangka seperti apa? Ya, jadi dari saksi-saksi yang kita mintai keterangan, kemudian alat bukti yang kami tadi tunjukkan kepada rekan-rekan, dan keterangan tersangka sendiri patut diduga bahwa memang tersangka ini melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Imigrasi. Demikian. Itu didapatkan setelah kemudian menyelidiki bukti-bukti yang ada, Pak, ya? Gimana? Tersangka membayar berapa, Pak, untuk dibayar ke dia gitu dari para pengungsi? Ya, jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah. Per orang. Ya. Pak, apa yang keuntungan yang didapatkan tersangka, Pak? Ya, itu istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemarin. Berapa orang, Pak? 4 orang. Ada 4 orang, ada 2 anak dan 1 orang istri dan sama tersangka. Kemudian rekan-rekan biar tahu juga
bahwa kapal itu nggak gratis. Kapal itu dibeli sebesar 2 juta KK atau sebesar 280 juta rupiah. Uangnya didapat dari mana? Ya dari ini, dari warga yang dikumpulkan untuk menghimpun dan berangkat ke Indonesia. Paling lama 15 tahun. Ya, demikian ya rekan-rekan ya. Soal titik koordinat ke Aceh begitu Pak, itu dari mana didapatkan oleh titik koordinat hingga Aceh? Nah, ini terkait tindak lanjut penyidikan. Kami nggak bisa sampaikan sekarang, ya, karena ini belum waktunya kami sampaikan kepada teman-teman. Tapi percayalah, apabila ada tersangka lain dan kita udah kuat unsur-unsur yang dipersangkakan, termasuk alat bukti yang kami temukan, maka akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua untuk dipublikasi kepada masyarakat, biar masyarakat tahu perkembangan terkait dengan hal ini yang menjadi isu nasional. Siap.